teman-teman semuanya, wabil khusus teman-teman kami yang muhibbin, insya Allah lah, bukan sekedar insya Allah, saya yakin semua anggota yang masuk PWI itu mantan muhibbin semua. Nyampe saya diberi julukan sama Yai Imad, saya ini rajanya muhibbin di Indonesia, rajanya muhibbin ini. Jadi aku yakin teman-teman yang masih muhibbin saat ini, kalau memang darah panjenengan adalah darah pejuang, darah yang pernah ikut mengibarkan bendera sang merah putih untuk mengusir penjajah, aku yakin nggak begitu lama beliau akan ikut pada PWI. Tapi kalau mereka darahnya darah jongos Belanda, darah-darah yang dulu seperti Habib-Habib di waktu terjadi perang Belanda, aku yakin panjenengan toh akan seperti mereka. Sebab ma fil aba fil abna, apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Arajuang dimanapun teman-teman berada, saya doakan semoga sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat walafiat. Baik sahabat-sahabat sekalian, di video sebelumnya saya sudah memperlihatkan atau kita sama-sama membahas terkait salah seorang muhibbin garis keras, atau kalau saya istilahkan beliau ini sudah sangat khatam terkait persoalan Ba'alawi. Beliau ini berangkat dari seorang muhibbin yang sangat cinta dan patuh kepada Ba'alawi atau habaib. Akhirnya mendapatkan secerca mungkin kalau saya bahasakan, dia tersadarkan, bukan karena paksaan, bukan karena rayuan atau apapun itu, atau ancaman, tidak ada. Beliau menjelaskan bahwa beliau betul-betul sadar bukan karena orang lain. Ya, nanti akan ada cuplikan video yang saya tampilkan kepada sahabat-sahabat bagaimana sih perjalanan Ki Hudlori ini sampai pada akhirnya beliau mantap untuk meninggalkan kelompok muhibbin ini. Nah, akhirnya balik menyerang kalangan Ba'alawi, menyatu dengan PWI, sepakat dengan kajian Kiai Imaduddin, kemudian berada di lingkaran orang-orang yang tidak sepakat atau tidak setuju dengan praktik-praktik yang kemudian dilakukan oleh kalangan Habib Ba'alawi atau klan Ba'alawi. Sahabat-sahabat, disclaimer dulu sebelum kita melanjutkan video ini terlalu jauh, bahwa pembahasan kita tentang persoalan polemik nasab Ba'alawi ini, lagi-lagi saya harus menyampaikan kepada sahabat-sahabatku, kita tidak sedang atau saya tidak sedang mengajak saudara-saudaraku atau sahabat-sahabatku untuk membenci personalnya dia sebagai seorang manusia. Karena kita harus menghargai mereka, mencintai mereka sebagai sesama manusia. Jangankan orang yang kalangan Ba'alawi yang mengklaim diri sebagai cucu Nabi dan kemudian mereka adalah orang-orang Islam, tentunya dengan orang yang berbeda agama saja dengan kita harus hargai dan hormati. Apalagi kalau ya kita seagama. Nah, tapi tidak juga kemudian kalau kita harus menghargai dan mencintai dia sebagai seorang manusia, kita juga harus membenarkan tingkah laku dan kemudian ajaran-ajaran yang kemudian beliau kampanyekan atau doktrinkan kepada pribumi masyarakat Nusantara. Ya tentu kita harus speak up, kita harus bicara, kita harus menyampaikan ini sebagai bentuk edukasi. Supaya apa? Supaya minimal kalau kita tidak bisa menyadarkan kelompok, kita tidak bisa menyadarkan banyak orang, ya minimal kita bisa mewaspadai itu kena kepada keluarga kita, kepada saudara kita, minimal itu ya, supaya praktik-praktik seperti ini kemudian terhenti untuk orang-orang yang hari ini masih cinta kepada Ba'alawi. Ya biar mereka saja, tidak perlu ada tambahan orang lagi yang kemudian ikut dengan barisan muhibbin itu. Saya pikir seperti itu ya, ini disclaimer saja. Nah sahabat-sahabat, ini videonya lumayan cukup panjang. Saya berharap sahabat-sahabatku ini bisa menyimak ini dengan seksama tanpa di skip, karena saya berharap informasi ini utuh sampai kepada saudara-saudara sekalian agar kita bisa memetik hikmah dari penjelasan dari seorang muhibbin garis keras ini. Jadi namanya ini adalah Kiai Haji Muharrar Hudlori. Jadi Muharrar Hudlori adalah seorang
mantan muhibbin yang kemudian sadar dan menyampaikan banyak hal terkait pengalaman beliau menjadi seorang muhibbin garis keras. Ya, luar biasa ya sahabat-sahabat sekalian. Kita dengarkan dulu cuplikan videonya, setelah itu kita bahas sedikit lah apa yang bisa kita petik dari penjelasan dari Kiai Muharrar ini. Kita dengarkan sama-sama, sahabat-sahabat sekalian. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Sesungguhnya orang itu kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil jannah, difirmankan oleh Allah lahumul busyra fil hayati dunya wal akhirah. Jadi diletakkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi lahumul busyra fil hayati dunya. Di dunia bahagia, di akhirat juga bahagia. Untuk menciptakan kebahagiaan ini tentu jangan sampai kita mendatangkan madharat. Dan juga jangan sampai kita memandoroti orang lain. La dharara wa la dirara. Jadi jangan sampai orang lain merugikan kita, orang lain menyakiti kita, dan kita juga tidak pengen menyakiti orang lain. Sesungguhnya polemik nasab atau problem tentang nasab yang beredar di Indonesia, kita semua rakyat Indonesia, siapapun orangnya lah, nggak pengen kita nyakitin orang itu, nggak pengen. Begitu juga kita ini juga nggak kepengen orang lain nyakiti kita. Sehingga yang ada adalah kita memberikan manfaat kepada orang lain dan orang lain memberi manfaat kepada kita, sebagaimana sabda Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat, yang paling bermanfaat untuk manusia-manusia yang lain. Jadi pada dasarnya awal terjadinya problem-problem nasab ini yang asli itu karena kita ini loh selama hidup dari sejak kecil memahami ayah kita, kakek kita yang sering didatangi Habib. Beliau yang selalu minta-minta. Kita pun takdim karena memang ajaran orang tua kita seperti itu. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasul, malam yuwakir kabirona wa malam yarham sohirona falaysa minna. Jadi sejak kecil kita sudah dilatih untuk memuliakan yang lebih tua dan untuk memberikan kasih sayang kepada yang lebih kecil. Sudah terlatih sehingga akhlak-akhlak mulia yang sangat mengkristal untuk kalangan kita, untuk apa itu wabil khusus orang Indonesia ya, wabil khusus lagi orang Jawa. Ini sudah apa itu mengkristal untuk hormat menghormati, memilihkan yang terbaik, berhusnudon dan lain sebagainya. Tapi tahun bertambah tahun terus bergulir terus. Ini nampaknya apa itu mereka-mereka yang ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Ini kelihatannya ada celah-celah yang kita ini iskal, sangat-sangat iskal. Dan keiskalan kita ini sudah lama. Jadi seumpamanya 1 bulan atau 2 bulan yang lalu kita memutuskan untuk gabung ke PWI. Ini yang asli sudah lama gitu. Problem yang sudah lama. Kita semestinya ini apa itu pengennya ini hidup enak, nyaman, tapi apa yang terjadi? Kita ketamonan seorang Habib yang minta-minta. Kalau mungkin ya, kalau masalah minta kan mungkin orang pribumi juga minta. Tapi ini ada kejahatan. Minta yang sifatnya adalah maksa-maksa. Bahkan mereka menyodorkan sebuah syafaat. Atau mungkin ngancam-ngancam tidak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Nyampe-nyampe pernah suatu ketika saya ini pernah ketamunan seorang Habib datang. Beliau minta jubah, lalu saya ambilkan jubah. Beliau tidak cocok, lalu saya ambilkan jubah semua. Di waktu itu satu bopet saya bawa. Apa yang terjadi? Dibawa semua, dibawa semua. Yang ditinggalkan cuma 3 yang jelek-jelek gitu. Nah, jadi diborong semua. Dan ini tidak cuma itu saja. Nyampe ada santri cantik lewat, langsung ditembung. Bahkan nyampe terjadi pernikahan. Bahkan apa itu pinjam motor katanya cuma 1 hari 2 hari. Apa yang terjadi? 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan nggak dikembalikan. Dibawa pergi gitu. Walaupun pada akhirnya terus apa itu ada Habib Alwi yang melihat kejadian ini kemudian dilaporkan di Polres lalu dikejar. Alhamdulillah motornya dikembalikan. Tidak cuma itu saja, mobil kita
Padahal mobil itu mobil rental. Jadi saya itu merental mobil. Jadi beliau pinjam mobil. Sudah kita gratisin. Apa yang terjadi? 2 hari, 3 hari, 1 minggu enggak datang. Pada akhirnya apa terjadi? Kita juga tanggung jawab untuk membayar apa? Rentalan. Digadekan gitu loh. Pada akhirnya mereka tidak bertanggung jawab. Ini yang sangat-sangat meresahkan. Dan ini madorot gitu loh. Padahal dalam kehidupan kita kan madorot. Jangan sampai orang lain itu madorot pada kita. Waladiroro. Dan kita juga jangan sampai apa itu memadoroti ke orang lain gitu. Ini gara-gara semacam ini kami sering istikharah, belum ada jawaban. Di waktu apa itu Kiai Haji Imaduddin menggulir sebuah keilmuan tetis, kami masih tidak cocok. Bahkan pidato-pidato saya kalau panjenengan lihat di apa itu beberapa media sosial, saya ngecam tetisnya Kiai Imad. Tidak setuju sama sekali. Karena saking khusnudonnya gitu loh. Karena apa itu bagaimana tidak? Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kepada kamu semua 2 perkara, kan kitabullah wa itrati. Jadi apapun yang terjadi pada dzurriyyah Rasul tetap kita tutupi. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah, tidak cuma itu saja. Nyampe saya itu sering dikatakan kiai fasik dan sebagainya. Gara-gara apa coba? Gara-gara ada yang jual sarung, satu kodi, 2 kodi, ada yang jual figura, padahal figuranya paling ya segitulah. Ini kalau dibeli di pasar paling itu sekitar 500.000. Dipaksa harganya 4 juta sekian. Lalu kita punyanya cuma uang 500.000. Habib mohon maaf, ini ada uang 500.000, udah nggak usah dijual ke saya. Ini untuk Habib saja. Apa yang terjadi? Marah-marah. Bahkan mengatakan apa itu ulama fusak gitu. Pada akhirnya toh kita hutang-hutang. Walaupun setelah kita hutang itu kita juga tersiok-siok untuk membayar. Ini loh, Masya Allah. Setelah itu toh saya apa itu mendapatkan isyarah dan mendapatkan apa itu mimpi-mimpi dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita putuskan untuk ikut PWI. Saya masuk di PWI, ini yang asli toh. Bukan berarti saya mendapatkan keuntungan ada dana sekian miliar gelontor. Jangankan ada dana gelontor, justru kita ini Masya Allah kocek gitu loh. Jadi tidak cuman apa itu tidak cuman harta, tidak cuman tenaga, tidak cuman pikiran. Nyampe kita ini seakan-akan ini bunuh diri kita seakan-akan. Orang memframing dengan framing negatif. Apa itu kecaman negatif dan lain sebagainya. Pokoknya Masya Allah ini kalau benar-benar tidak diniati untuk berjuang lillahi kalimatillah, untuk apa itu menyelamatkan anak-anak bangsa, untuk menyelamatkan apa itu pribumi yang saat ini kelihatannya sih Belanda sudah pergi Ustaz. Tapi peninggalannya Belanda ini Habib ini loh, Masya Allah. Mereka itu sifat-sifatnya itu kalau kita mau berpikir dengan hati yang jernih dan otak yang jernih, ini ada indikasi untuk menguasai, indikasi untuk apa itu untuk menjajah. Dengan bukti banyak lah video-video, insya Allah rakyat Indonesia ngerti semua lah, nggak perlu kita jelaskan gitu. Jadi pada akhirnya kami mantap semantap-mantapnya untuk gabung dengan PWI dan untuk apa menyuarakan bahwa dari hasil penelitian sifat, penelitian akhlak, penelitian ucapan perbuatan yang selalu melenceng dengan Rasulullah. Nggak mungkin loh Rasulullah seperti itu loh. Ada orang ngaku-ngaku anaknya harimau, anaknya singa, tapi meyong-meyong. Pasti ini tidak anak harimau ini anak kucing Ustaz. Meyong-meyong gitu. Jadi ada indikasi loh, walaupun seumpamanya tanpa apa itu meneliti kitab, meneliti manuskrip, meneliti fatwa-fatwa ulama sudah jelas, tapi kita sebagai apa itu orang-orang yang berpendidikan dan juga orang-orang yang mengedepankan ilmu, lalu kita teliti dari hasil penelitian tidak ada satupun ulama dari masa Sayyid Ahmad nyampe masa Ali Sakron ini belum ada satupun ulama yang menyuarakan bahwa Ba'alwi itu min dzurriyyati Rasul. Seumpamanya ada orang yang mengatakan ini surah wal ifadah, loh surah wal ifadah setelah abad ke-9. Ini sangat aneh dan ini tidak bisa dikatakan apa itu surah wal ifadah sebagaimana yang difatwakan oleh Imam Syafi'i. Bisa menetapkan sebuah hukum apabila ada surah wal ifadah gitu. Jadi pada akhirnya kita mantap semantap-mantapnya, tidak perlu ragu lagi dohirun wa batinan bahwa semua habaib Ba'alwi mereka adalah dzurriyyah Rasul palsu.
Ngeten Pak Kiai, ini kan kemarin itu ada yang ngirimin video ke saya, tapi videonya TikTok. Jadi ada penyampaian begini, itu katanya bahkan punya si Muharrar Khudori ini dia pengkhianat, dia sudah khianat kepada Robito Alawiyah. Itu loh, maksudnya gimana tuh? Menurut tanggapan jenengan? Iya. Saya ada tuh, kirimin videonya itu ke Gus Mujib. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka-mereka yang mengatakan bahwa saya itu mengkhianati Robito Alawiyah atau mengkhianati Ba'alwi, bahkan katanya itu pondok saya bisa berkembang atas bantuan para habaib, ya kan? Itu yang pertama kali itu semestinya yang ditanya itu yang komentar itu. Sebab yang diinginkan itu apa gitu. Yang pasti kami belum pernah mendapatkan bantuan dari Habib sepersen pun untuk pembangunan pondok, belum pernah. Kalau masalah Habib datang pengen bantu lalu ngukur, kemudian nggak jadi, datang lagi ngukur lagi, kemudian nggak jadi lagi, lalu datang ngukur lagi. Jadi ngukur istri saya itu nyampe ngomong gini, loh ini ya Habib mau pekerjaannya ngukur, nyampe beliau wafat itu pernah. Jadi ngukur nyampe beliau wafat itu pernah. Jadi apa itu nggak benar kalau apa itu pondok saya ini dibantu sama Habib, bahkan apa itu pondok saya maju pesat karena jasa-jasanya Habib, itu nggak benar itu. Kami bisa apa itu membuktikan semuanya. Terus yang bikin panjenengan Pak Kiai sampai mantap karena terkenal sebagai muhibin yang kuat ya, sehingga ada orang yang berani berstatement bahwa kayak Muharrar ini sudah hianat kepada Ba'alwi, berarti kan itu mereka sudah paham bahwa jenengan ini muhibin kuat. Iya. Nah, yang membuat jenengan bisa terlepas dari kengkerangan muhibin itu apa sih? Dari apa itu pengalaman kami yang bertahun-tahun ya, kami didawiri sama Habib-Habib itu, minta uang, minta barang dan lain sebagainya. Bahkan pernah suatu ketika saya itu kan kebetulan bangun. Kebetulan di samping saya itu herbil banyak. Saya ketamunan Habib membawa pick up. Itu herbil saya diangkut semua. Bahkan semen-semen juga gitu diangkut gitu loh. Jadi kami ini yang asli sudah SK lama gitu loh. Mosok Duriya Rasul seperti ini, mosok Duriya Rasul akhlaknya seperti ini, mosok Duriya Rasul malah merugikan dan lain sebagainya. Selain itu yang asli yang menjadikan kami mantap. Itu suatu ketika kami mimpi. Ini yang asli si ilmu sir ya. Saya harus menyampaikan karena ini adalah jembatan kami bisa mantap nyampe bisa seperti ini gara-gara Syekhina guru kami, tidak perlu kami sebut karena ada beberapa orang yang hasut kalau guru kami sebut. Jadi kami itu nganter istri ke pasar, jadi setiap jam 2 kan pasti saya apa itu istiqomah ngantar ke pasar. Ngaji saya sama santri itu dari setelah subuh nyampe jam 2 malam. Biasanya setelah jam 2 langsung kami ngantar ke pasar. Tradisi kami dari sejak kecil memang dawamil wudhu ya. Jadi nggak pernah kami dalam keadaan hadas. Suatu ketika kami duduk, kami tidak tidur. Cuma kami ini diberi keistimewaan oleh Allah. Sudah lama saya itu bisa mimpi dalam keadaan terjaga. Jadi seumpamanya orang itu mengomentari saya, memframing yang jelek silahkan. Yang paham tentang ini adalah orang yang pernah ngalami. Jadi saya ini sering nyupir mobil mimpi, terus apa itu duduk mimpi. Jadi waktu itu saya duduk, istri sudah keluar dari mobil dan mobil sudah saya kumpulin sudah saya kunci. Biasanya saya pengen tidur biasanya, tapi belum tidur. Nggak begitu lama Syekhina datang kemudian bilang gini, Muharrar, kamu membuat diskusi dengan habaib, membuat diskusi besar-besaran dengan habaib tentang nasab Ba'alwi. Di waktu itu yang saya pikir adalah pengajian, karena saya ini termasuk orang yang paling ahli membuat acara. Jadi kami itu kalau membuat acara Ustadz tidak pernah mempersiapkan. Seumpama ya besok itu ada pengajian akbar, walaupun butuh sekian ratus juta saya berani. Jadi tidak perlu persiapan. Di waktu itu saya mikirnya pengajian, lalu saya tanya sama beliau, Yai, membuat pengajian akbar Yai? Lalu beliau jawab, tidak, membuat diskusi dengan para habaib tentang silsilah Ba'alwi. Terus saya matur, oh nje Yai. Lalu beliau memberi dompet sama saya, lalu dompetnya saya pegang, saya letakkan, lalu Romo Yai hilang, hilang. Di waktu Romo Yai hilang, saya masih ada di tempat supir itu. Ini dompetnya masih ada, saya pegang telur.
telur besar, mungkin telur banyak ya. Jadi saya gini kan, ada dompet warna hitam, ada telur di dalamnya. Saat itu juga langsung saya menulis di media sosial, mengadakan diskusi sama habaib. Pagi hari banyak habib-habib, banyak muhibin yang telepon, yang siap, bahkan ada yang pengen menyambungkan dengan Romel dan lain sebagainya. Tapi saya bilang, saya dipesan Romo Yai tidak sama pribumi. Kalau sama pribumi berarti saya gelut sama saudara sendiri. Tapi kalau sama Ba'alwi berarti kan jelas mereka imigran gitu. Setelah itu ada beberapa habib yang ngebel. Di antaranya ada habib tidak perlu kami sebut namanya, dari Tegal, yang siap datang ke tempatku, bahkan beliau video call. Di waktu itu juga video call sama istrinya juga. Katanya beliau masih kerabat sama Habib Lutfi. Lalu beliau bilang gini, ini muharrar ya? Iya Habib. Beliau mengenalkan semuanya namanya. Lalu beliau bilang, kamu nantang ngejak debat ya? Enggak lah Bib, saya pengen diskusi, bukan nantang Bib. Itu yang mengatakan nantang itu netizen Bib, yang memframing tulisan saya. Kemudian oke, besok saya berangkat, setelah subuh saya berangkat. Kemudian beliau minta transport sama saya 1.500.000. Kebetulan di ATM saya adanya cuma 1 juta. Lalu saya bilang gini, Bib, ini adanya cuma 1 juta Bib, gimana? Oh enggak apa-apa, saya transfer. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah subuh saya sudah menyiapkan youtuber. Jadi live streaming sudah saya siapin semua, dan kami pun persiapan. Saya tidak pernah persiapan tentang keilmuan karena saya paham betul habaib itu biasanya nggak begitu ilmiah biasanya, jadi nggak perlu kita siapkan keilmuan gitu. Setelah itu ditunggu jam 7, 8, 9 nggak ada, ditelepon nggak diangkat, di WA nggak diangkat, nyampe malam hari nggak diangkat. Di waktu itu kami juga live kalau ada habib yang pengen dan lain sebagainya. Saat itu juga langsung saya ikrar untuk masuk ke PVI. Malam harinya saya bertemu dengan Romo Yai saya. Romo Yai saya di waktu itu umurnya 49. Jadi begini Ustaz, orang itu kalau mimpi bertemu dengan Rasulullah atau bertemu dengan siapa saja, kalau umurnya kok tidak umur akhir hayat, bohong berarti. Jadi saya itu ketemu sama Romo Yai atau ketemu sama siapa lah, itu biasanya umur terakhir. Jadi di waktu itu kan Romo Yai sakit di di kursi roda. Beliau nemuin saya, beliau cerita-cerita ilmu sir, ilmu yang aneh-aneh nggak perlu saya sampaikan ya. Lalu beliau senyum, pertanda kalau beliau ridho ikhlas atas saya gabung ke PWI. Setelah itu langsung saya memberanikan diri untuk debat, untuk diskusi. Bahkan nyampe detik ini belum ada satupun habib yang diskusi sama saya kalah, belum pernah. Ya, ini yang jadikan saya semakin mantap, karena saya yakin Syekhina, beliau yang sudah masuk di alam dua alam dunia dan alam kubur. Sedangkan seumpamanya saya dinasihatin sama Ustadz Mujib, ya mungkin saya percaya, karena beliau belum masuk alam kubur. Begitu juga ustadz-ustadz yang lain. Jadi yang menjadikan mantap seperti itu. Yang asli ada yang lain Ustadz, ada yang lain. Cuma itu ilmu sir, tidak perlu saya sampaikan, karena ya netizen seperti itulah. Siap. Semoga berkah. Baik, terima kasih. Mungkin untuk yang terakhir bisa jenengan kasih motivasi buat para netizen, karena memang tetap ya, walaupun kita live stream seperti ini, di netizen Ponpes Unik juga banyak, ada yang macam-macam komentarnya. Artinya cara bersikap dalam hal seperti ini, monggo panjenengan untuk menutup sekaligus memberikan motivasi kepada mereka-mereka. Monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, wabil khusus teman-teman kami yang muhibin, insya Allah lah, bukan sekedar insya Allah, saya yakin semua anggota yang masuk PVI itu mantan muhibin semua. Nyampe saya diberi julukan sama Yai Imad, saya ini rajanya muhibin di Indonesia, rajanya muhibin ini. Jadi aku yakin teman-teman yang masih muhibin saat ini, kalau memang darah panjenengan adalah darah pejuang, darah yang pernah ikut mengibarkan bendera sang merah putih untuk mengusir penjajah, aku yakin nggak begitu lama beliau akan ikut pada PWI. Tapi kalau mereka darahnya darah jongos Belanda, darah yang dulu seperti Habib di waktu terjadi perang Belanda, aku yakin panjenengan toh akan seperti mereka. Sebab ma fil abna
Apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Baik sahabat-sahabat sekalian, kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana Kiai Muharrar ini dengan gamblang, dengan sangat tegas menyampaikan soal beberapa hal yang hasil pengalaman beliau selama menjadi muhibbin garis keras. Banyak hal modus-modus yang dilakukan oleh kalangan habaib Ba'alawi yang menurut Kiai Muharrar ini sebenarnya itu mudarat, memberikan hal sifatnya negatif tapi sengaja untuk ditutupi oleh kalangan muhibbin itu. Karena apa? Ya karena dia harus berpersangka baik. Klaim mereka kan cucu Nabi. Orang-orang yang ada di kalangan muhibbin ini, saya tidak katakan bahwa teman-teman dari kalangan muhibbin ini bukan orang yang punya dasar keilmuan yang bagus. Kalian orang-orang pintar, saya rasa. Hanya saja sahabat-sahabatku yang masih muhibbin ini merasa takut kualat kalau mempersoalkan habaib. Kenapa? Karena mereka cucu Nabi, katanya. Sehingga ini juga lah yang dialami oleh Kiai Haji Muharrar ini. Saking husnuzonnya dia harus menutupi segala bentuk hal negatif yang dilakukan oleh kalangan Ba'alawi. Saking segitunya. Bahkan beberapa hal yang dijelaskan oleh Kiai Muharrar ini dari hasil pengalamannya beliau, ya ini merugikan. Motor dipinjam lama tidak dikembalikan sampai dicari oleh pihak kepolisian, kan ini apa namanya, praktik-praktik seperti ini saya pikir tidak mencerminkan seorang cucu Nabi. Sangat jauh lah. Ini negatif sekali. Orang yang tidak mengklaim sebagai cucu Nabi pun melakukan hal tindakan seperti ini sangat tercela. Belum lagi persoalan yang lain, menjual sesuatu yang seharusnya murah dijual mahal oleh mereka karena dari kalangan habaib mereka pernah pakai misalnya. Yang harganya mungkin 500 ribuan dijual 4 juta, 5 juta, harus dibeli. Kalau tidak beli ya dikecam lagi. Ini hal-hal seperti inilah yang kemudian membuat Kiai Muharrar ini sebagai seorang muhibbin mungkin jenuh dan kemudian berpikir. Beliau menjelaskan juga beberapa kali beliau ini harus istikharah, misalnya mencari petunjuk apa ini jalan yang benar atau tidak. Pada akhirnya beliau mantap untuk meninggalkan muhibbin itu, masuk di PWI. Ya, jadi beliau sudah masuk di PWI, kita sudah lihat sendiri juga dari salah satu channel yang mengangkat persoalan ini dari Ulama Nusantara 36. Silakan teman-teman yang ingin menyaksikan videonya lebih panjang, silakan ke channel itu. Kiai Muharrar ini menjelaskan pandangan dia kepada kalangan habaib ini justru dianggap sebagai sebuah penjajahan model baru. Beliau menjelaskan memang Belanda sudah meninggalkan kita, tapi peninggalan-peninggalan Belanda kalangan Ba'alawi ini masih ada, dan indikasi mereka untuk menguasai itu ada dari praktik-praktik mereka. Ini gaya perbudakan baru sebenarnya kalau kita pelajari. Itu gaya perbudakan baru. Belanda kan juga melakukan hal seperti itu. Penjajahan, kolonialisme yang terjadi di masa lalu itu kurang lebih modelnya sama, tapi penjajahannya gaya baru, berkedok agama, berkedok cucu Nabi. Kemudian apa? Mendoktrin kita agar apa? Mencintai mereka. Budaya kita diganggu, ulama-ulama kita dikerdilkan, sejarah bangsa kita dibelokkan dan lain sebagainya. Kan ini yang mereka lakukan. Sehingga wajar saja ketika Kiai Muharrar ini kemudian masuk ke PWI. Jadi ya kalau kita tahu sendiri ya PWI ya sudah tepat menjadi alamat baru untuk Kiai Muharrar ini sebagai seorang muhibbin, sudah tepat masuk di PWI. Bahkan beliau di ujung pembahasan penyampaiannya itu mengajak para muhibbin-muhibbin yang belum sadar, ya sadarlah, berpikir secara jernih, berpikir secara sehat, dan kemudian ya mari bergabung, karena tidak ada faedahnya juga masih tetap berada di sana. Mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian, ini cukup panjang videonya, mohon maaf. Semoga sahabat-sahabat mendapatkan pencerahan baru terkait persoalan polemik nasab Ba'alawi ini, agar kita tidak pusing lah.
Ini beberapa waktu ini, kurang lebih setahunan ini kita pusing sebenarnya disajikan dengan tontonan-tontonan seperti ini. Tapi yang mau gimana lagi ya, kita harus tetap mengedukasi supaya tidak terlalu banyak orang yang terjebak dengan hubungan kalangan klan Ba'alawi itu. Baik sahabat-sahabat sekalian, mungkin itu saja di pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.